Shalom adik-adik semua, selamat pagi, apa kabarnya pagi hari ini? Adik-adik semua yang ada di rumah, kita bersyukur kita boleh kembali lagi bersama merenungkan firman Tuhan. Adik-adik semua, mari kita bersatu di dalam doa sebelum kita memulai renungan kita di hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih bahwa kasih Tuhan boleh ada selalu bagi kami, dan kami boleh ada di pagi hari ini, boleh bangun dan boleh bersama-sama mau merenungkan firman Tuhan. Tolong kami semua agar kami dapat mengerti firman-Mu, dan kami juga boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik semua, kalau adik-adik pasti saat ini kadang-kadang merasa bosan ya di rumah. Karena pandemik ini banyak kegiatan yang di luar rumah tidak bisa kita lakukan. Tidak bisa kumpul bareng teman, tidak bisa ke sekolah, tidak bisa bermain sesuka hati di luar rumah. Sepertinya kita terkurung di dalam rumah ya. Kadang-kadang merasa bosan karena waktu kita lebih banyak di dalam rumah, dan yang kita lihat hanya mama papa ataupun kakak dan adik. Nah, adik-adik, lalu di rumah juga seharusnya kita harus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Jangan sudah kita di rumah tidak ada pekerjaan kita lakukan, kita jadi bermalas-malasan adik-adik. Karena sekolah online, bangunnya bisa siang tuh, nanti mama papa yang bantuin untuk absen. Nah, besok mau ulangan, kita nggak belajar, nanti aja deh, masih ada waktu. Karena sudah sibuk dengan handphone. Nah, kalau sudah di kamar, pegang handphone, semuanya seakan-akan tidak ada lagi di sekeliling kita. Fokus kita cuma di handphone. Suara mama, suara kakak, ataupun suara papa tidak kita dengar lagi saat memanggil kita. Misalnya mama menyuruh kita untuk mandi, untuk makan, kita sudah lupa semuanya karena kita hanya fokus dengan diri kita, dengan handphone kita sendiri. Nah, adik-adik, pagi hari ini kita mau belajar firman Tuhan yang mengingatkan kita, mengajari kita agar kita tetap semangat di dalam Tuhan, terutama semangat melayani Tuhan. Nah, adik-adik, mari kita buka Alkitab kita dari Roma pasal 12 ayat 11. Roma pasal 12 ayat 11, lalu saya akan bacakan untuk kita semua ya. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita agar kita punya roh yang menyala-nyala. Roh yang menyala-nyala itu di dalam hati kita. Kerajinan kita tidak boleh kendor, artinya tidak boleh berkurang atau bahkan sampai melemah dan bahkan sampai hilang kerajinan kita, adik-adik. Walaupun situasi seperti ini, jangan sampai kerajinan kita menjadi hilang. Dan juga roh yang ada di dalam diri kita, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, adalah Roh Kudus, adik-adik. Roh Kudus yang adalah Tuhan kita, Roh Kudus yang selalu menggerakkan kita agar kita terus semangat. Tetapi kenapa kita bisa menjadi bermalas-malasan? Pagi hari ini kita mau belajar ya, roh yang menyala itu artinya semangat yang kuat, adik-adik, untuk kita dapat melayani Tuhan. Nah, kalau adik-adik mikir nih, melayani Tuhan, apakah melayani Tuhan hanya orang-orang dewasa saja yang melakukannya? Anak-anak kecil tidak bisa. Tentu saja melayani Tuhan bisa dilakukan oleh semua orang. Mungkin adik-adik pikir melayani Tuhan seperti lause-lause guru-guru sekolah minggu yang mengajar adik-adik semua dalam firman Tuhan, atau seperti contoh Bram yang melayani menjadi pendeta di gereja ini. Tidak ya adik-adik, Rasul Paulus pagi hari ini mau mengajar kita, memberitahu kita bahwa melayani Tuhan dalam bagian ini
dalam pelayanan, dalam kasih, melayani Tuhan dengan kasih dan hidup kita yang penuh kasih. Bagi siapa? Bagi saudara-saudara kita, orang-orang yang ada di sekeliling kita, yang Tuhan tempatkan di sekitar kita. Ada orang-orang, ada sesama kita. Nah, adik-adik, dengan saling mengasihi, inilah yang dapat kita lakukan dalam melayani Tuhan. Walaupun apa, dalam kondisi seperti ini, pasti harus ada kasih yang kita tunjukkan. Itulah bukti kita melayani Tuhan. Tapi semuanya itu nyata di dalam kehidupan kita, dalam ucapan kita ataupun perbuatan kita. Contohnya, nah kalau kita tadi sibuk sendiri, kita harus belajar untuk dapat mengasihi orang lain, peduli dengan orang lain di sekitar kita. Kalau ada yang butuh bantuan, atau kita perlu memberikan semangat, atau saat kita tidak disukai, atau saat kita diberikan kata-kata yang tidak baik, kita tidak membalas mereka, tetapi kita malah harus berdoa bagi mereka agar mereka juga dapat mengenal kasih Tuhan di dalam kehidupan mereka. Melayani Tuhan juga adik-adik menjadi berkat, memberikan kasih lewat perbuatan kita. Nah, tadi kalau kita sibuk dengan diri kita sendiri, kita menunjukkan kasih dengan mama, dengan kakak, dengan papa. Kalau mereka sedang bekerja, sibuk membuat sesuatu hal, kita jangan sibuk dengan diri sendiri ya. Kita harus membantu, melihat apa yang bisa kita lakukan. Nah, juga kalau kita bersama-sama di rumah, harus saling peduli ya adik-adik. Jangan kita hanya fokus dengan diri kita sendiri, dengan handphone kita, itu yang paling parah tuh. Tapi kita harus berusaha ya adik-adik, mau semangat melayani Tuhan walaupun dalam kondisi ini bisa kita nyatakan kepada orang-orang di sekitar kita, terutama kepada keluarga kita ataupun kepada orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kita. Nah, bagaimana caranya agar roh kita menyala-nyala, semangat kita tetap ada? Yaitu kita mau diisi hati kita, pikiran kita dengan firman Tuhan. Seperti hari ini, seperti biasanya kita merenungkan firman Tuhan, itulah cara agar kita tetap bisa semangat melayani Tuhan dalam kasih kita bagi sesama, sehingga kita terus rajin dan tidak menjadi malas. Demikian firman Tuhan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur firman Tuhan boleh berbicara bagi kami pagi hari ini, bagi adik-adik semua. Tuhan ingatkan mereka agar mereka boleh terus semangat, tidak menjadi malas dalam melayani Tuhan, yaitu di dalam kasih mereka kepada orang-orang di sekitar mereka, terutama di saat-saat pandemik ini. Kasih mereka bagi keluarga mereka boleh terus ada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa adik-adik di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah.